acara di bandara, kedatangan Habib Rizik itu diawali dengan rencana kepulangannya Desember 19. Kebetulan saya yang datang pada waktu itu, dan akhirnya ada wacana beliau insya Allah dalam waktu dekat akan pulang. Maka kita susun pulang, terbentuklah tim 6 gitu. Kita berenam ini rapat, gimana caranya Habib Rizik. Kembali lagi di channel kami, Detik Mena. Jangan lupa tekan tanda lonceng dan subscribe. Terima kasih. Dalam sebuah acara perdebatan, Babi Haikal bercerita soal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia yang awalnya direncanakan secara diam-diam, lalu setelah bertamburan akan diumumkan melalui konferensi pers. Namun, Haikal Hasan mengaku selalu merasa ada saja pihak-pihak yang menghambatnya. Dilansir dari pikiranrakyat.com, Haikal Hasan berkata sambil menahan tangisnya, atau misal kami pulang ke puncak lalu kami umumkan kepulangan, tapi karena terus-terusan dapat penghambatan, akhirnya Habib memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya, katanya. Menurut Haikal Hasan, kepulangan Bibib awalnya direncanakan diam-diam, namun selalu ada yang menghambatnya. Akhirnya, karena mendapat hambatan, maka Rizik memutuskan agar mengumumkan kepulangannya. Mari kita uji dengan logika sederhana dulu, kata Babi Haikal Hasan. Kalau diam-diam saja ada hambatan, bukankah jika keluar-keluar maka semakin mudah menghambatnya? Dengan diam-diam maka menghambatnya punya waktu yang sedikit untuk menghambat kepulangan Bibib. Justru dengan keluar-keluar yang menghambatnya punya banyak waktu untuk merencanakan penghambatannya. Bukankah begitu? Lalu siapakah penghambat yang dimaksud? Bukankah Arab Saudi adalah negara yang berdaulat? Mereka yang punya aturan siapa saja yang boleh masuk dan keluar dari negaranya. Mereka juga yang menahan kalau ada warga negara asing terkena overstay atau terjerat kasus hukum. Mereka juga yang berhak deportasi dengan pertimbangan jika ada warga negara asing di negaranya. Pemerintah sudah jelas sering mengatakan bahwa kapan saja Rizik mau pulang itu terserah Rizik. Pikiran sampai Indonesia dibuka lagi kasus hukumnya yaitu lain urusan. Kalau takut menghadapi kasus hukum artinya Rizik sendiri menghambat diri sendiri. Lalu kenapa Haikal membuat alasan konyol? Tidak masuk logika seperti itu. Selanjutnya, Haikal Hasan membantah ada mobilisasi massa untuk menyambut kepulangan Rizik Syihab di bandara. Kerumunan massa yang membludak karena umatnya rindu akan bertemu dengan Rizik Syihab. Jelas sudah alasan karena Babi Haikal tidak mau Bibib disalahkan atas kerumunan massa yang terjadi atas kepulangan Bibib itu. Namun, lagi-lagi ini sungguh tak masuk logika. Ia memutuskan untuk mengumumkan kepulangan, katanya Rizik Syihab sendiri. Artinya Rizik seharusnya tahu kalau akan banyak anggotanya yang menjemput beliau. Lalu, kenapa Rizik tidak menghimbau anggotanya untuk tidak menjemput dengan mobilisasi massa? Tidak mungkin anggota FPI berani melawan orang yang sudah dianggap dewa dan malah merencanakan jemputan dengan mobilisasi massa. Satu-satunya alasan logis yang karena Rizik memang merestui jemputan yang akhirnya membuat bandara rusak dan terjadi delay penerbangan tersebut. Sebelum kepulangannya, media sosial sudah ramai-ramai pendukung Rizik untuk melakukan penjemputan secara besar-besaran. Mahmud MD bahkan sudah memperingatkan agar massa FPI tidak melakukan pengerusakan di bandara. Pepatah mengatakan biarkan pembual terus membual hingga bulannya menghantam dirinya sendiri. Jadi, peringatan Haikal Hasan ini malah membuktikan bahwa Rizik bertanggung jawab atas mobilisasi massa yang terjadi. Karena sesuai dengan ucapan Babe sebelumnya yang bilang kalau Rizik memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya. Lucunya lagi, Babe Haikal mengatakan kalimat berikut. Beruntung pihak otoritas Arab Saudi mengerti kondisinya. Jika selama mengurus kepulangannya, Habib Rizik ke tanah air selalu mengalami hambatan, ujarnya. Pertanyaannya, jika mengerti kondisinya selalu menghambat, kenapa baru sekarang Rizik bisa pulang? Buktinya, sekarang pemerintah Arab Saudi bisa membantu kepulangan Rizik. Kenapa dulu tidak bisa? Bukankah katanya Arab Saudi mengerti kondisi bahwa Rizik selalu dihambat? Selain itu, artinya setiap saat atau kapanpun
Ngomong-ngomong, dari awal Babe sudah bilang ada yang menghambat. Lalu siapa sih yang menghambat? Jika tidak berani menyebut nama, minimal bisa menyebut ciri-ciri. Jika tidak, maka hal tersebut hanya bentukan opini di publik untuk menjawab. Maka mari kita lihat lagi konsistensi ucapan Babe. Bahasanya dengan jelas mengatakan Habib Rizik tidak disukai negara karena selalu ada hambatan. Jelas gimana? Dari awal selalu mengulah ancaman namun tidak masuk logika sih semuanya. Sejak tahun 2017, Bang Karni Habib Rizik ingin dialog tapi selalu ada hambatan. Yang tahu dari awal kan sudah diulang-ulang, namun sampai berapa ratus kali diulang-ulang. Coba sebutkan dong ciri-cirinya. Bagaimana yang mau menghambat tersebut? Jujuran saja. Ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017 Bang Karni. Habib Rizik itu pingin dialog sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Coba sebutkan dong ciri-cirinya. Bagaimana yang mau menghambat tersebut? Jujuran saja, terbuka saja. Siapa saja yang menghambat itu? Tanya Haikal dengan nada gemetar sambil menahan tetesan air mata. Loh, Babe, gimana sih? Sampean yang bilang yang menghambat, kok malah balik bertanya? Katanya mau jujur-jujuran. Maka Babe Haikal kalau mau membual itu minimal otaknya harus memadai, jarinya pusing sendiri kan. Pakai drama air mata buaya segala. Babe ini tampaknya mau mengiring opini dengan pernyataan berulang soal ada yang menghambat. Namun akhirnya dia pusing sendiri.